Gara-gara kekurangan marshal di sirkuit Mandalika, balapan Asia Talent Cup 2021 batal digelar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kabar kurang mengenakan datang dari sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, di mana dua balapan Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2021 dipastikan batal digelar. Balapan dibatalkan karena sirkuit Mandalika tak bisa memenuhi syarat minimal marshal yang bertugas di setiap pos sebagai bentuk pengamanan. Sebagaimana diketahui, sirkuit Mandalika rencananya akan debut sebagai lintasan balap internasional pada ajang IATC 2021. Balapan ini akan berlangsung pada tanggal 12 dan 14 November 2021. Sesi kualifikasi sendiri sudah berlangsung pada Sabtu 13 November 2021. Tetapi, dua balapan yang seharusnya diadakan pada hari Minggu tak bisa diselenggarakan sesuai rencana. Seharusnya balapan pertama IATC Mandalika 2021 berlangsung pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan balapan kedua dijadwalkan mulai berjalan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sayang, balapan pertama kemudian harus dibatalkan. Hal itu menyusul minimnya marshal atau petugas lintasan yang tersedia. Awalnya balapan kedua sempat diharapkan dapat diadakan, namun masalah serupa juga menghadang. Menurut peraturan FIM, seharusnya terdapat setidaknya ada 8 orang marshal di setiap pos. Namun hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pihak sirkuit Mandalika. Padahal setiap pembalap yang ikut telah masuk ke lintasan dan bersiap untuk memulai balapan. Namun mereka kemudian terpaksa masuk karena minimnya petugas yang ada di lintasan. Keberadaan marshal sendiri sangat penting untuk menjamin keselamatan pembalap. Setiap pos diwajibkan terdapat tim medis dan petugas lain jika terjadi hal tak diinginkan. Total ada 6 pembalap Indonesia di Asia Talent Cup 2021 sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Total ada 6 pembalap Indonesia pada ajang balap Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2021 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Selain 4 pembalap reguler, ada 2 pembalap Indonesia yang mendapatkan wildcard untuk gelaran IATC 2021 di sirkuit Mandalika. 4 pembalap reguler tersebut adalah Herlian Dandi, Herjun Atafirdaus, Rio Wahyu, dan Fadilah Arbi yang telah mewakili Indonesia sejak musim 2020. Sementara itu, 2 pembalap yang mendapatkan wildcard adalah Veda Ega Pratama, 12 tahun, dan Rikat Yusuf Fadilah, 13 tahun. Mereka berdua merupakan pembalap muda jebolan Astra Honda Racing School yang diberikan kesempatan untuk memperkuat skuad Merah Putih di IATC 2021 sirkuit Mandalika. Ajang IATC 2021 ini akan diselenggarakan seminggu sebelum gelaran WSBK Indonesia 2021 di sirkuit Mandalika, yaitu 13-14 November 2021. Putaran ketiga IATC 2021 ini akan menjadi balapan pertama dalam sejarah sirkuit Mandalika. Pastinya video mereka berlaga akan menjadi acuan bagi pembalap-pembalap WSBK dalam menghafal racing line. Di IATC 2021, Herlian Dandi berada di posisi 13 klasemen sementara dengan 14 poin. Sementara itu, Fadilah Arbi Aditama mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi ke-15 klasemen sementara.
Asrian Deo berada di posisi ke-20 klasemen sementara karena belum mendapatkan poin di 4 race pertama. Sayangnya Harjun Atta Firdaus belum berpartisipasi dalam 4 balapan pertama karena saat itu masih mengalami cedera tangan. Spesifikasi motor modifikasi yang dipakai Jokowi saat coba sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Presiden Jokowi menjajal sekaligus meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Jumat, 12 November 2021. Jokowi berdasarkan informasi mengendarai motor Kawasaki W175 hasil modifikasi. Motor tersebut terlihat gahar, kendati bukan kategori motor gede. Motor itu tampak telah dimodifikasi dengan gaya bobber yang juga bernuansa cafe racer oleh bengkel modifikasi Katros Garasi. Sirkuit Mandalika bakal digunakan untuk perhelatan balap motor International World Superbike pada 19 hingga 21 November 2021. Berdasarkan video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi menjajal sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor balap modifikasi berwarna hijau. Motor Presiden bertuliskan RI1, serta ada tulisan nama Jokowi di bagian tangki. Motor itu tampak dimodifikasi dengan ban besar atau yang dikenal dalam dunia modifikasi dengan jenis ban gambot, serta suspensi dalam model upside down yang bisa diaplikasikan oleh motor berperforma tinggi. Kawasaki W175 diproduksi dengan konsep motor desain retro. Pasalnya, saat ini sedang ramai digandrungi pasar global, termasuk Indonesia. Termasuk diketahui juga bahwa motor Kawasaki W175 pertama kali meluncur di Indonesia tahun 2017 lalu di ajang Kawasaki Big Week. Menariknya dari motor Kawasaki W175 adalah soal desainnya, karena dengan desain retro ini, nyatanya banyak modifikator yang masih memodifikasi Kawasaki W175. Fakta lainnya, dari motor Kawasaki W175 adalah merupakan penggagas pertama di Indonesia soal motor bergaya retro dengan mesin di bawah 200 cc. Setelah kelahiran motor Kawasaki W175 inilah mulai banyak motor retro yang menghiasi pasar tanah air, seperti VR Vintage dan Motobi 152. Motor Kawasaki W175 menggunakan mesin bertipe 4 stroke SOHC 1 seal air cooled dengan silinder 177 cc. Dari mesin ini, motor Kawasaki W175 bisa menghasilkan tenaga maksimal sebesar 13 PS pada 7.500 rpm. Sedangkan torsi yang bisa dicapai sebesar 13,2 Nm pada 6.000 rpm. Sepeda motor retro Kawasaki W175 menggunakan transmisi 5 percepatan dengan sistem pengapian DC CDI dan sistem bahan bakar karburator Mikuni VM24. Presiden menjajal lintasan sirkuit Mandalika dengan mengenakan jaket motor rabbit and wheelers dan bawahan celana panjang balap berwarna hitam, serta mengenakan helm lokal buatan Bandung, Jawa Barat merek RSV. Setelah menjajal lintasan sirkuit Mandalika, Presiden akan meresmikan sirkuit tersebut yang akan digunakan untuk perhelatan World Superbike 19 hingga 21 November mendatang.